Ya, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang suhu dan konversi satuan suhu. Suhu itu adalah ukuran panas dan dinginnya suatu benda. Itu dikenal dengan suhu atau temperatur ya. Jadi panas dan dinginnya suatu benda itu dinamakan suhu. Ya, kalian selama ini sudah bisa mengukur suhu tersebut, namun belum secara akurat ya. Jika teman-temanmu sedang demam, pasti kalian akan mengukurnya dengan tangan ya kan. Nah, itu sudah kalian lakukan untuk mengukur suhu, namun tidak akurat. Nah, perlu alat yang dapat digunakan untuk mengukur suhu secara akurat dan benar. Alat pengukur itu disebut termometer. Nah, dalam membuat termometer ini ada zat yang digunakan, yaitu bisa zat cair, padat, dan gas. Ini digunakan yaitu memiliki sifat yang dinamakan sifat termometrik. Artinya apa? Sifat yang berubah jika ada perubahan suhu. Ya, sifat termometrik itu sifat zat yang diukur menyatakan suhu. Ya, contohnya kalau misalnya termometer air raksa, sifat yang berubah adalah pemuaian air raksa karena dipanaskan dan memuai. Itulah yang menjadi patokan dalam pembuatan termometer. Ini jenis-jenisnya ada 3, ada 4 ya, termometer cair, padat, gas, dan optik. Ya, cair ini yang biasanya kita gunakan di laboratorium atau klinis ya. Tapi banyakan sekarang sudah digital. Ya, di sini ada cairannya. Padat ini adalah termometer bimetal, terdiri dari 2 plat yang berbeda dan akan berubah jika dia dipanaskan. Kemudian gas ini biasanya digunakan di pabrik-pabrik ya. Dan optik ini seperti termogan ya. Ini biasanya kita gunakan untuk mengukur suatu benda yang memancarkan ya, bisa tubuh kita juga memancarkan radiasi. Karena benda yang panas itu akan memancarkan panas. Ya, termometer zat cair ya. Perlu yang kalian ketahui bahwa yang menjadi isi dari termometer zat cair kebanyakan adalah air raksa. Ya. Air raksa dan alkohol, ada beberapa yang menggunakan alkohol, tapi kebanyakan ada air raksa. Mengapa diisi air raksa bukan air? Karena yang pertama bahwa air raksa itu tidak membasahi dinding ya. Karena seperti yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya, gaya antar partikelnya lebih besar dibandingkan gaya tarik berbeda partikel, berbeda jenis, sehingga dia tidak membasahi dinding. Kalau air, kalau dituangkan di kaca, maka dinding kacanya akan basah. Itu akan kesulitan kita untuk membaca. Yang kedua, warnanya. Kalau raksa itu keemasan, sehingga memudahkan hasil pembacaan ya. Kalau air dia putih susah. Jangkauannya juga besar ya. Air raksa jangkauannya untuk mengukur suhu besar, dari minus 39 kurang lebih sampai 273 atau 373 ya. 73 derajat Celcius. Jadi jangkauannya besar. Sedangkan air hanya sampai 0 dan 100 derajat. Air raksa cepat mendeteksi perubahan suhu ya. Jika ada perubahan suhu, maka volume air raksa akan meningkat walaupun itu kecil. Sedangkan air sulit untuk memuai ya. Ini mengapa kita menggunakan air raksa. Nah, ini keuntungannya, ada kelemahannya air raksa. Yang pertama adalah air raksa itu mahal. Yang kedua, air raksa itu berbahaya. Jika kita kena kulit, maka akan rusak kulit kita. Jadi, jika nanti kalian ke laboratorium, harus berhati-hati menggunakannya. Skala termometer ada 4, Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Ini yang sering kita pakai. Namun, satuan skala termometer yang dipakai secara internasional adalah Kelvin ya.
SI-nya, satuan internasionalnya adalah Kelvin. Ya, satuan internasional atau disingkat dengan K. Namun kita juga harus tahu bahwa ada yang Celsius, biasanya C, Reaumur R, Fahrenheit F, dan K. Satuan internasionalnya K. Nah, ini ada perbandingannya. Perhatikan, termometer Celsius ini ada namanya titik tetap bawah. Titik tetap bawah berarti titiknya berada di bawah. Ini, ya. Ini titik tetap bawah merupakan titik beku es. Kalau yang atas adalah titik didih air, ya, yang digunakan untuk membuat skala. Ini titik tetap atas, ini titik tetap bawah, ya. Berarti titik Celsius, titik tetap bawahnya 0, atasnya 100. Reaumur, titik tetap bawahnya 0, atasnya 80. Fahrenheit 212, atasnya 32 bawah. Kelvin 373 atas, bawahnya 273. Nah, selisih di sini ada bisa selisihnya ya. Kalau dikurangi kita bikin perbandingan. Ini 100 dikurangi 0 berarti 100, 80. Ini 80, ini 90, ini 100. Ya, selisihnya atas kurang bawah. Maka kita bisa bikin perbandingan jika kita nanti diminta untuk mengkonversinya seperti ini. TC dibanding TR dibanding TF di min 32 sama dengan 5 banding 4 banding 9. Ini kalian hafalkan saja, ya. Nah, kalau untuk TK, Kelvinnya TC ditambah 273. Kalau kita mau mencari TC, TK min 273 ini untuk konversi kita merubah satuan. Misalnya berapa Celsius yang diketahui kita rubah menjadi Fahrenheit, kita pakai rumus ini. Nah, jika kalian bingung, Bapak sudah sediakan seperti ini. Ya, contoh. Jika yang diketahui C, yang ditanya R, ya, maka kita menggunakan rumus ini. Diketahui C, ditanya R, sama dengan 4/5 TC-nya, ya, berapa R. Kalau yang ditanya adalah Kelvin, yang diketahui C, masukkan saja TC sama dengan T yang di TC-nya sama dengan berapa Kelvin. Kita rubah T Celsius menjadi Kelvin, berarti suhunya berapa ditambah 273. Kalau yang ditanya K, diketahui K ditanya C, berarti kita rubah T Kelvin menjadi Celsius, berarti T dikurangi 273. Bagaimana dalam soalnya? Ini harus kalian hafal, ya. Dapatnya dari mana? Dari perbandingan tadi. Contoh, beda mengukur suhu air menggunakan Fahrenheit menunjukkan angka 23 derajat. Berapakah suhu tersebut dinyatakan dalam Celsius, Reaumur, Kelvin, ya. Diketahui TF-nya 23 derajat Fahrenheit, yang ditanya TC, TR, TK, ya. Kita jawab, perhatikan. Berarti yang diketahui adalah 23 Fahrenheit, yang diketahui adalah Fahrenheit. Ya, yang diketahui Fahrenheit, yang ditanya Celsius. Berarti kita cari yang diketahui Fahrenheit, yang ditanya Celsius. Ini berarti kan rumusnya. Yang diketahui Fahrenheit, yang ditanya Celsius. Berarti 5/9 dalam kurung T dikurangi 32, ya, tutup kurung. Berarti yang ini harus dikerjakan dulu. Ini yang A. Yang B, berapa Reaumur? F yang diketahui, yang ditanya R, Reaumur. Berarti ini. Yang diketahui F, yang ditanya R. Yang diketahui F, ditanya R, ya. Ini berarti, ini yang ke B. Yang C, berapa Kelvin? Ya, berapa Kelvin? Ini bisa. Kita bisa memakai ini, ya, berapa Kelvin, atau
Ini kan sudah tadi diketahui TC-nya dari A, maka kita bisa pakai ini. Diketahui T, bisa juga pakai ini. Ya. Diketahui C, C-nya kan udah didapat ini. Oke, paham ya? Contoh. Nah, ini berapa TC? 5/9 dalam kurung TF dikurangi 32. Ya, rumusnya kan tadi ini. Ini, ya. Yang diketahui F ditanya C, berarti 5/9 dalam kurung TF dikurangi 32. Pakai ini. 5/9 dalam kurung TF dikurangi 32. 5/9 TF-nya ini. Kita masukkan ke sini. 23 dikurangi 32, ini min 9. Ya. Min 9 dibagi 9, tinggal min 1. Min 1 kali 5, min 5. Yang B, TR 4/9. Rumusnya ya, pakai yang tadi. TF dikurangi 32. Ya, 4/9 dalam kurung TF dikurangi 32. Mana 32 TF-nya? TF-nya ini dimasukkan ke sini 23, ya. 4/9 dalam kurung 23 dikurangi 9, ini dikerjakan dulu. Ini berarti min 9. Min 9 bagi 9, min 1. Min 1 kali 4, min 4. Yang C, berapa TK-nya? Nah, TK kan kita bisa pakai rumus yang ini tadi. Yang diketahui Celsiusnya sudah dapat, berarti TK-nya TC ditambah 273. TC-nya pakai yang ini. Min 5 ditambah 273. Jadi 268. Ya. Mudah ya. Berarti ini rumus-rumus ini harus kalian pahami. Oke, jika demikian pembelajaran kita, jika ada yang ditanyakan silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Selamat belajar.